Meski pernah dibantah, kabar hubungan gelap Mandra dengan seorang penyanyi pendatang baru bernama Hilda Saskia tidak juga surut. Belakangan, sebuah harian ibu kota memberitakan kalau Mandra telah membeli sebuah rumah seharga 900 juta rupiah untuk ia persembahkan kepada Hilda yang kabarnya baru saja resmi menjadi Nyonya Mandra. Saat kami temui di lokasi syuting sinetron yang tengah digarapnya, lagi-lagi Mandra membantah meski diakui juga kalau ia baru saja membeli sebuah rumah. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis menyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan nama-nama terkenal lainnya. Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut ini kabar yang layak Anda simak. Usai menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarah Azhari terburu-buru meninggalkan pengadilan menuju kantor KONI Pusat. Kehadirannya siang itu benar-benar dinanti-nantikan. Bersama Silvana Herman, ia dilantik sebagai anggota KONI untuk memegang jabatan humas pada Persatuan Olahraga Gulat Seluruh Indonesia periode 2003-2007. Memberikan penawaran Munas dari Samarinda ya. Samarinda kemarin. Terus ya kami bersedia gitu dengan senang hati gitu karena kan kami bisa menyupport olahraga gulat ini gitu karena kami kan seorang public figure bisa dikatakan begitu ya. Dan mungkin mereka melihatnya lebih kena ke masyarakat gitu. Bagi Silvana Herman dan Sarah Azhari, terpilih menjadi humas di bidang olahraga merupakan kesempatan yang langka. Selain menambah wawasan, mereka pun berkesempatan memperdalam olahraga keras ini. Dan keduanya berharap kehadiran mereka itu bisa memajukan dan memasyarakatkan olahraga gulat di Indonesia. Plakat Poligami Award yang diterima AA Gym beberapa waktu lalu membuatnya kaget dan bertanya-tanya. Persoalannya, kiai muda asal Bandung ini tidak merasa berpoligami. Sejak pertama menikah hingga kini, ia hanya memiliki seorang pendamping hidup dan tidak berniat untuk menambahnya. Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai 7 orang putra dan putri. Mungkin kalau diberi penghargaan karena banyak anak oke, tapi kalau banyak istri, no way. Saya tidak tahu tuh, memang ada undangan tapi AA nggak tahu apa acaranya. Apalagi kalau AA mendapat itu nggak mengerti tuh. Pertama, saya tidak pernah tahu sebelumnya. Yang kedua, istri saya 1, anak 7, anak angkat 15. Jadi saya juga nggak tahu kenapa bisa ada di sana. Alhamdulillah punya istri yang sangat bijak, yang membuat saya kelihatannya belum memikirkan banyak untuk berpoligami. Senin lalu, kasus VCD porno dengan terdakwa Budihan dan Beni Ginting kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada persidangan kali itu, pengadilan menghadirkan para korban sebagai saksi atas terdakwa Beni Ginting. Sayangnya hanya Femi Permatasari yang hadir memberikan kesaksiannya siang itu. Baru pada hari Rabu kemarin, Rahel Mariam, Sarah Azhari dan Megi Megawati hadir memberikan kesaksian masih untuk terdakwa Beni Ginting. Rahel yang kami temui usai persidangan mengaku stres berat ketika harus berhadapan langsung dengan para pelaku. Nggak ada yang berat, semua pertanyaan-pertanyaan seputar kejadian yang waktu itu aja ya. Saya jawab apa yang saya ingat, yang saya lupa saya bilang lupa gitu. Saya lupa muka dia masalahnya, jadi ya saya liatin aja muka dia terus. Masih di pengadilan yang sama, Ibra Azhari terdakwa atas kasus kepemilikan obat-obatan terlarang kembali disidangkan. Selain Ibra hadir dalam persidangan 3 orang saksi untuk dimintai keterangan. Sambil menunggu persidangan kasus VCD porno dimulai, Sarah Azhari terlihat hadir di ruang persidangan Ibra Azhari untuk memberikan dukungan moral kepada kakaknya itu. Pemirsa, kabar miring tentang Mandra dan wanita-wanita cantik sering kita dengar. Kabar terakhir menyebutkan bahwa ia membeli rumah seharga 900 juta di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat untuk Hilda Saskia, seorang penyanyi soundtrack sinetron produksi Viandra. Mari kita simak kabarnya dalam tayangan berikut ini. Meski pernah dibantah, kabar hubungan gelap Mandra dengan seorang penyanyi pendatang baru bernama Hilda Saskia tidak juga surut. Belakangan, sebuah harian ibu kota memberitakan kalau Mandra telah membeli sebuah rumah seharga 900 juta rupiah untuk ia persembahkan kepada Hilda yang kabarnya baru saja resmi menjadi Nyonya Mandra.
Saat kami temui di lokasi syuting sinetron yang tengah digarapnya, lagi-lagi Mandra membantah meski diakui juga kalau ia baru saja membeli sebuah rumah. Ada lagi. Emang gue pikirin ya ada emang terus terang aja perempuan. Alhamdulillah saya udah bisa bikin. Tapi saya nggak beli begitu. Tapi yang jelas rumah yang udah lama saya bangun adalah buat perempuan. Itulah mak saya janda. Ya cek aja. Kalau yang itu memang apalagi tertulis warga setempat apa siapa yang mengakui bahwa itu yang memang bener milik gua, ya kan? Gitu. Silahkan lu mau beritain kayak apa. Tapi kalau kagak ya sebaliknya gue juga punya hak untuk menuntut dong sama yang pembuat berita itu siapa. Kan kira-kira gitu. Lalu bagaimana dengan kabar pernikahan siri yang ia lakukan bersama Hilda, si pelantun soundtrack sinetron Gado-Gado Jakarta itu? Kabarnya ketika pernikahan berlangsung, Raja Dangdut Haji Rhoma Irama hadir sebagai saksi. Benar begitu Bang Mandra? Aji mak, waduh jangan bawa-bawa orang dong. Ya lu tanya dia aja langsung, dia mau nggak dibuat saksi? Ya ampun, kalau memang gua aja dianggap dijelekin. Gue yakin dalam hal ini nggak lepas dari masalah persaingan. Ya ini kadang-kadang makanya gue bilang nanti kagak sehat jadinya. Ya terlalu dibuat-buat. Iya memang buat gue secara pribadi gue nggak kaget yang begini-begini. Tapi apapun alasannya kok kasar banget mainannya. Kabar seperti itu memang bukan pertama kali menimpanya. Malah hampir seringkali ia diberitakan terlibat cinta lokasi dengan bintang muda. Makanya ia tidak terkejut mendengar kabar yang berulang-ulang itu. Dengan nada santai, ia malah mengaku tahu siapa biang gosip murahan itu. Gue tahu, cuma gue maaf. Kenapa ambil pusing? Siapa punya permainan ini ya gue tahu. Ya intinya ini apa sih? Ya cuma ya intinya gue bilang nanti. Ya ternyata ya cuma sampai di segitu gitu. Kecil amat sih gitu. Dianggapnya kan gue kecil nih. Gue dianggapnya kan anak bawang. Orang yang gak punya pendidikan segala macam tetek bengek bahasanya. Ya mungkin lah jatuhnya ke gue. Tapi sebaliknya orang makin dewasa makin jelas bahwa siapa sih sebenarnya yang kecil itu. Gitu. Piandra dan termasuk saya. Itu kan. Ini orang gak sehat kok. Setelah sempat dikabarkan akan menikah dengan kekasihnya, tapi nasib asmara Dian Sastro justru berubah 180 derajat. Rupanya perjalanan cinta tidak semulus karirnya. Walaupun perpisahan itu sudah terjadi, namun dengan ketegaran hati yang ia punyai, ia dengan cepat dapat membuka hari-harinya yang baru. Kemesraan seperti ini tampaknya tidak akan terlihat lagi pada pasangan Dian Sastrowardoyo dan Hayu Naji. Sejak akhir Juni lalu, Dian dan Hayu Naji atau Iyun memutuskan tali asmara yang belum genap 1 tahun mereka bina. Padahal sebelumnya hubungan mereka terlihat cukup serius. Keseriusannya itu dibuktikan Dian Sastro dengan berpindah keyakinan, mengikuti keyakinan yang dianut kekasihnya itu. Tidak heran kalau kabar seputar rencana pernikahan mereka pun santer beredar. Dian dan Iyun bahkan dikabarkan telah memesan gedung sebagai tempat pernikahan yang kabarnya digelar awal Desember tahun ini. Waktu itu Dian Sastro tegas-tegas membantahnya. Tapi untuk kabar yang beredar kali ini, ia tidak mengelak. Sebenarnya nggak bermasalah sih. Sebenarnya ya emang udah udah nggak bareng-bareng lagi. Apa sih pasti nanya soal gue pacar gue kan, kondisinya tuh udah ini kali ya. Gue mungkin udah terlalu nggak enak banget. Karena mungkin emang gue nggak tahu emang mungkin masalah umur tuh sebenarnya ngaruh juga ya gitu loh. Maksudnya walaupun pertama-tamanya gue tuh mau pengen dianggap dewasa juga, cuma ya mungkin belakangan ya sebenarnya mungkin kalau umur segue tuh emang lebih cocoknya sama teman-teman seumur gue gitu. Dian yang masih ingin terbang bebas menggapai mimpi, bertolak belakang dengan Iyun yang berpikiran matang dan siap membina rumah tangga. Perbedaan-perbedaan itulah yang membuat mereka tidak lagi bisa menyatukan hati dan cita-cita. Udah nggak klopnya tuh sebenarnya udah lama gitu sebenarnya. Jadi mungkin sebenarnya dia juga udah tahu, gue juga udah tahu, udah nggak perlu dimasalahin lagi kayaknya. Keinginan Iyun untuk melanjutkan hubungan mereka ke arah yang lebih serius dikalahkan dengan keraguan Dian yang mengaku belum siap berumah tangga. Tidak ingin membuat masalah bertambah larut, keputusan untuk berpisah pun terlontar juga. Kalau Iyun ya otomatis kita tahu lah gitu. Dia kan pandangannya pasti ke arah situ. Maksudnya kasihan juga dong kalau dia nungguin gue kelamaan gitu. Maksudnya akhirnya kita kita buka aja gitu. Kita ngomong sebenarnya kamu pandangannya kemana sih? Iya nih sebenarnya gue juga terus terang sih gue belum siap sih gitu. Terus gue bilang itu kayak dia juga mikir yang iya sih emang sih mestinya juga gue tahu sih emang ya mungkin ya umur lo memang baru segitu ya mestinya sih emang iya kali aja lo siap gitu loh.
ya udah deh berarti emang ya udah nggak cocok ya kali ya pandangannya. Iya, ya udah kalau gitu oke deh gitu. Kabar yang beredar, kamu kepincut dengan pria idaman lain sehingga memutuskan hubungan dengan Iyun. Benar begitu? Ya elah, enggak, nggak ada, orang ketiga sih nggak ada, nggak ada. Kalau kalau sampai sekarang sih, gue juga belum naksir orang dan nggak nyari gitu untungnya. Jadi sampai sekarang nih untungnya guenya juga kan karena gue tahu belakangan tuh gue pacaran keseruannya sama temen-temen. Jadi kayak kalau sekarang sampai gue punya pacar lagi pun kayak dia bakal dicuekin juga deh sama gue. Soalnya gue lagi bener-bener sama teman-teman banget. Jadi kayak gue daripada gue kasihan, gue kurang ajar lagi sama pacar gue nanti, mendingan gue jangan nyari dulu kali ya gitu.